Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada kabar baik tentunya buat teman-teman yang nunggu-nunggu apakah Persib Bandung akan mendatangkan seorang penjaga gawang atau tidak gitu ya. Nah, ini ada angin segar langsung dari Wahaji Umuh, teman-teman, yang mana Wahaji mengatakan bahwa ada skala prioritas gitu ya yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Nah, untuk saat ini memang belum jelas siapa gitu ya. Namun, kalaupun ada pemain baru, kata Wahaji, kemungkinan untuk menghandle dari Teja Paku Alam ya. Berarti kan kalau menghandle dari Teja Paku Alam, otomatis posisinya adalah seorang kiper atau penjaga gawang. Nah, ini juga yang mana menurut Wahaji kan ada beberapa pertimbangan, itu semuanya diserahkan kepada Igor Tolis, katanya kepada pelatih. Baik itu mau mendatangkan pemain lagi, mangga silahkan ajukan nanti ke manajemen. Kalau memang merasa cukup dengan penjaga gawang yang ada ya mangga juga, itu mah kan yang tahu tentu pelatih dan jajarannya katanya. Tapi kalau memang ya saat ini yang menurut saya perlu katanya gitu ya. Jadi Wahaji Umu mengkonfirmasi bahwa ya kemungkinan besar akan mendatangkan penjaga gawang kalau ada kalonya teman-teman, kalau Coach Igor Tolis ini mengajukan ke manajemen. Nah, namun dari pernyataan Wahaji Umu ini tidak lama teman-teman, dari pernyataan itu muncullah rumor prank gitu ya, yaitu ada namanya Ben Alexander Vol teman-teman, atau ya kita singkat jadi Ben Vol ya, yaitu pemain asal Jerman yang saat ini bermain di kasta kedua Bundesliga atau di kasta kedua Liga Jerman gitu ya, yang mana saat ini di klub Saint Pauli teman-teman, Saint Pauli, yang Ben Vol ini masih cukup muda, usianya 25 tahun, tapi ada tapinya lagi teman-teman. Di usia yang sangat muda 25 tahun ini, dia masih mempunyai satu kelebihan, yaitu kelebihan jangkungnya atau postur badannya 195 cm ini luar biasa tinggi teman-teman gitu ya. Dan juga dari nilai transfernya juga lumayan gitu ya, 8,5 sampai 9 M untuk kisaran market value-nya yang bisa diperkirakan seperti itu. Jadi di antara kisaran 8,5 sampai 9 M teman-teman ya, lumayan lah, walaupun masih dalam ruang lingkup transfer yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Ini juga masih berjalan seimbang, karena kan saat ini dikabarkan untuk Ben Vol ini masih mempunyai kontrak di Saint Pauli, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau memang ya bisa ditebus transfer. Kalau Persib mah kalau memang udah mau ya sekarang mau ditebus lah gitu ya istilahnya mah. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Kalau untuk Ben Vol ini tidak dijelaskan kontrak dengan Saint Pauli ini atau kasta kedua Liga Jerman ini berapa lama kontrak yang tersisanya, atau ya tidak dijelaskan juga ke publik bahwa apakah ini free agent atau tidak. Nah, kalau memang dilihat saat ini dia masih membela Saint Pauli, otomatis bukan free agent, berarti harus tebus secara profesional gitu ya kalau memang menginginkan Ben Vol gitu ya. Dan Persib pun sepertinya kalaupun saat ini ya tidak memandang lagi harus nyari pemain yang gratis, enggak teman-teman. Saat ini Persib Bandung mempunyai satu logika yang cukup modern lah gitu ya. Jadi kita kalau menyukai satu pemain ya udah kita tebus, kalau mau pinjam ya setidaknya apa aja dulu nih untuk klausulnya, kalau memang bisa ditebus mah ditebus biasanya gitu ya. Nah, ini pun ya kalau untuk dari usianya sama teman-teman, kita bisa melihat menjadikan pelajaran sebelumnya kan merekrut seorang Adam Prisbeck gitu ya, dengan kondisi yang jangkung gitu ya, kondisi masih muda juga usianya, dan juga bisa
kontrak jangka panjang, tapi ya harus diperhatikan beberapa hal juga gitu ya, jangan sampai keulang kayak kayak Adam Risbeck kemarin lah. Nah ini juga kalau menjadikan satu sejarah baru bahwa Persib bisa merekrut seorang pemain dari Bundesliga gitu ya, atau dari Jerman gitu teman-teman. Nah ini ya oke lah gitu ya kalau memang melihat dari CV-nya si Ben Alexander Fall ini teman-teman. Nah ini ya mudah-mudahan segera ada jawabannya, karena dari Wahaji Umu sudah ngasih lampu hijau kepada Coach Igor Tolis kalau memang ingin mendatangkan seorang penjaga gawang, ajukan ke kami ya sudah gitu ya. Insya Allah lah beres gitu ya, karena kalaupun tidak dirasa cukup, memang kalau memang dirasa cukup untuk Teja Paku Alam saja dengan fitrah dan juga satu pemain muda yang lainnya, ini juga ya mangga saja, tapi sepertinya masih kurang teman-teman gitu ya. Jadi sektor penjaga gawang ini komoditas yang sedang hot atau sedang panas dibicarakan, baik itu oleh pelatih, oleh manajemen, dan oleh bobotoh gitu ya. Jadi kita tunggulah siapa yang kira-kira memang akhirnya datang ke Persib Bandung dengan berstatus sebagai penjaga gawang gitu ya. Karena Ben Fall aja di Saint Pauli-nya ini menjadi pilihan kedua gitu ya, bukan pilihan pertama, sehingga ya kemungkinan hengkang masih bisa terjadi gitu ya. Ya apa sih yang kita khawatirkan kalau memang bos atau bos besar Persib ya, atau Pak Glenn ini udah inget pin ATM-nya mah, wah bisa dibeli gitu ya teman-teman. Baik, itu sekilas info saja atau untuk intermezzo mengenai pernyataan Wahaji Umu, yang mana dia sih pengennya atau Wahaji sih pengennya ada penjaga gawang gitu ya untuk melapisi Teja, tapi semua tergantung dari Coach Igor. Kalau oke ya kita beli, kalau enggak ya sudah, berarti tidak ada penjaga gawang katanya. Tapi kemungkinan Alexander atau Ben Alexander Fall ini mencapai 70%, oke gitu ya teman-teman. Tenang, belum lebih dari 85%, baru 70%. Nah kita lihat perkembangannya bagaimana nanti. Baik teman-teman, ini juga ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang mana kemarin banyaknya mengenai status ban FIFA, tapi alhamdulillah karena sudah selesai ya sudah, kita tidak memperpanjang lagi. Yang penting mah sudah jelas, kita jelaskan sejelas-jelasnya di beberapa video kemarin. Jadi silahkan dilihat saja kalau mengenai masalah ban FIFA ini. Nah ini kita ambil pertanyaan yang memang belum pernah ditanyakan gitu ya teman-teman. Baik, yang pertama, Kang, apakah ada lagi info bursa transfer pemain dan kira-kira berapa lagi pemain Persib akan rekrut pemain baru? Mungkin Persib berapa lagi yang akan merekrut pemain baru gitu ya secara garis besarnya. Baik teman-teman, kalau untuk Persib kita ngambilnya benang biru dari Coach Igor gitu ya. Coach Igor ini pertama kali ketika libur panjang kemarin lalu datang ke Bandung gitu, mengatakan bahwa ya setidaknya kita akan mengambil 1 atau 2 pemain setelah Piala Presiden gitu ya. Nah ini setelah Piala Presiden ya baru 1 pemain gitu ya, yaitu Daniel Loncar. Nah kalau memang berkaca 1 atau 2 pemain, berarti masih ada 1 lagi minimal teman-teman, karena Wahaji Umu juga kemarin bilangnya minimal akan ada 2 pemain lagi gitu ya. Nah maksimalnya berapa kita nggak tahu, apakah maksimalnya ya tetap 2 minimal dan maksimalnya 2, atau minimalnya 2 maksimalnya 3 atau 4 bisa jadi gitu ya. Jadi kalau maksimalnya kita tidak ada yang tahu, namun sesuai dengan benang birunya minimal ada 2 pemain baru yang akan masuk ke Persib Bandung setelah Piala Presiden. Jadi kita hitung setelah Piala Presiden selesai, berarti kan Daniel Loncar ya 1, nah 1 lagi Saha ya, kita lihat nanti teman-teman, minimal 2 katanya gitu ya yang akan masuk ke Persib Bandung. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang, mau tanya kenapa Maklok dan Sadi Ramdhani nggak ikut TC di Bali? Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya ini bukan hanya Maklok dan Sadir aja, kayak Tom Hai, lalu juga Ragnar gitu ya, Sandy Walsh ini memang masih dikasih liburan sampai dengan tanggal 14 Agustus teman-teman, sampai dengan besok gitu ya, karena di Timnas kan ini padat juga gitu ya, di Timnas juga mungkin lebih capek daripada di Persib Bandung dan lain sebagainya. Jadi mereka butuh liburan juga, mereka ya seenggaknya juga dikasih waktu untuk
santai kayak Maklok baru hari ini katanya akan ke Bali dan langsung mengikuti latihan. Dan ingat teman-teman, Persib Bandung selama training camp di Bali itu latihannya tertutup. Jadi 15 menit awal boleh buat teman-teman media ngambil gambar, tapi setelah itu tertutup gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah bisa mematangkan skema permainannya semaksimal mungkin. Jadi jangan lagi mentang-mentang wah tenanaon gitu ya bikin ngambil gambar enggak, tapi kalau teman-teman yang lain sih insya Allah udah pada paham gitu ya. 15 menit awal ngambil gambar, setelah itu sudah kamera off teman-teman, karena ini sudah menjadi peraturan dari Coach Igor juga. TC di Bali itu tertutup untuk media teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya Kang Roni punten bade tumaros, kenapa setiap pemain atau pelatih kok langsung ke FIFA teka klub heula Kang? Emang sakuduna gitu Kang? Ya kalau dipikir-pikir secara adab gitu ya, atau secara sopan santun ya sepertinya tidak langsung ke FIFA juga teman-teman. Jadi apalagi yang mantan pelatih, mantan pemain yang punya hubungan baik apalagi dengan Wahaji itu pasti menghormati gitu ya, menghormati Persib Bandung, setidaknya mengirimkan email atau mengirimkan sebuah surat cinta gitu ya, yang menyatakan ini loh hak saya belum dibayar kok, ini loh gitu ya, yang memang ada beberapa yang belum selesai urusannya dan lain sebagainya. Pasti ada itu teman-teman, apalagi kemarin kita dengar pernyataan dari Robert Rene Albert yang mengatakan saya sudah coba berkomunikasi ini itu segala macam, tapi ngambang gitu ya, didiemin, jadi nggak ada jawaban, makanya dia lapor ke FIFA karena ya itu menyangkut hak teman-teman gitu ya. Kalau hak mah di mana-mana ya kudu dibayar gitu ya, jangan diabaikan. Nah, inilah yang mana semuanya juga butuh komunikasi, yang kita selalu bilang dari video kemarin juga ya, manajemen baru ini harusnya ada lebih banyak komunikasi baik itu di internal maupun eksternal gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah semuanya sudah selesai gini mah enakeun, kedepannya jadiin pelajaran aja gitu ya. Lalu juga apa ini teh Kang, mengenai jersey Persib musim depan kapan diperkenalkannya dan desainnya apakah sudah ada? Hatur nuhun. Oh, udah pasti ada atuh ya. Kalau untuk desain lalu juga temanya apa itu sudah ada semuanya, tinggal dirilis atau diperkenalkan saja. Nah, kapan waktunya? Ditunggu sampai dengan akhir atau ya menjelang akhir bulan Agustus lah, di tanggal 22 atau 23 kalau kami tidak salah gitu ya teman-teman. Tapi ya kita lihat nanti perkembangan terakhirnya bagaimana, tapi yang jelas di tanggal itu kalau memang draft awalnya mah gitu ya. Jadi setelah pulang pemain dari TC di Bali 18 Agustus dikasih libur bentar gitu ya, baru kita ada rilis pemain, ada rilis jersey dan juga rilis sponsor baru teman-teman itu. Jadi ya ditunggu aja tanggal 22 atau tanggal 23 gitu ya. Amin. Baik teman-teman, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Punten kalau memang agak sedikit tidak maksimal karena rada-rada ini teman-teman, ada lumayan ya gitu ya, ada flu sedikit lah karena hampir tiap hari kita bergadang menyambut 17 Agustusan mah gitu ya. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.